Viewer discretion is advised. So, hi guys, welcome back to our channel Fergalicious ID. Nah, kali ini kita akan recordnya masing-masing di rumah masing-masing karena Jakarta lagi PSBB, jadi kita juga nggak bisa ngumpul. Now, kita berkesempatan untuk nge-review satu brand lokal terbaru yang baru muncul di Indonesia, itu namanya adalah Sun E Perfume. Mungkin kalian juga udah ngelihat berbagai review dari beberapa reviewer di Indonesia. Nah, kali ini Frego dikasih kesempatan untuk nge-review juga untuk Sun E Perfume. Nah, di dalam video kali ini ada satu bintang tamu, yaitu siapa? Kalian harus stay tune untuk nonton video ini dari awal hingga habis untuk tahu siapa bintang tamunya, oke? Stay tune dan inilah review Sun E dari Fregolicious ID. Halo semua, ketemu dengan gue lagi Steven, dan kali ini kita akan nge-review parfum lokal Sune Parfum ya. Jadi dia ada 5 varian gitu. Ini sebenarnya kita pengen rame-rame keroyokan kayak biasa, tapi karena lagi PSBB gini, jadi kita memutuskan setiap anggota akan mereview satu parfum gitu ya. Nah, gue kebagian yang Alice. Ini kotaknya bagus gitu, warna pink, dan ini sangat sturdy. Terus konsentrasinya itu eau de parfum, terus 50 ml ya. Alice ini kalau nggak salah satu-satunya yang warnanya kuning, yang lain warna-warnanya merah, ungu, gitu. Cukup senada. Nah, ini kalau aroma yang gue dapet itu adalah aroma white floral ya. Bukan aroma yang unik banget, dan gue ngerasa udah pernah nyoba aroma kayak gini secara gue tak bersaker gitu. Nah, cuma di awalnya ini ada nuansa kayak burnt sugar sedikit ya, beberapa detik gitu pada waktu pertama kali disemprot gitu. Nah, mungkin ini dari lavendernya gitu. Nah, karena kalau gue lihat di mereka punya IG, katanya yang Alice ini ada a touch of lavender gitu. Meskipun gue lebih ngerasa kayak violet gitu. Nah, lain dari itu, ini yang muncul pertama-pertama itu adalah Melati dan Frangipani ya. Melati dan Frangipaninya ini gimana ya? Kalau kalian pernah mencoba balik in a bottle gitu, dia ada sedikit indoliknya, dia ada sedikit ada sesuatu yang membuat hidung gatal gitu. Itu serbuan pertama gitu. Nah, kemudian mungkin juga ada Lily of the Valley-nya ya. Maksudnya gue nggak terlalu yakin karena notes-nya nggak ada. Nah, terus di second phase-nya gitu, di middle-nya ini ada tuberose. Jadi memang tuberosnya itu baru muncul di tengah-tengah. Dia nggak langsung bareng-barengan gitu. Dan tuberose-nya ini tuberose bukan yang kayak carnal flower, bukan fotorealistik gitu, yang bukan yang kayak bunga aslinya gitu, bunga sedap malam asli. Ini dia punya tuberose yang bubble gummy. Jadi kalau yang bubble gummy itu kayak Fracasnya Robert Piguet, udah gitu. Tuberose Imperialnya BDK Parfum, kemudian Miller Harris juga ada, terus Madonna punya Truth Order itu yang bubblegum tuberose. Nah, dia semakin ke dry down, dia muncul masknya. Biasa kalau mask itu memberikan menghaluskan setiap parfum. Nah, jadi supaya dia punya aroma lebih rounded gitu, lebih manis dan lebih smooth gitu. Ya, gua coba ini untuk longevity-nya di 6 jaman ya, dengan moderate projection gitu. Tapi awalnya memang room filling dia strong gitu. Nah, dibanding yang lain ini cukup strong yang si Alice ini. Kemudian dia pelan-pelan jadi moderate gitu ya. Dan berakhir selama 6 jam sih ya. Nah, untuk aromanya sendiri menurut gua sih ini ya
feminin ya. Dibanding kalau yang lainnya itu, ini lebih feminin. Nah, tetapi jangan biarin gue punya assessment untuk menghalangi cowok-cowok pada pakai ya. Nah, boleh dicoba ini. Menurut gue ini salah satu local pride juga. Thank you, dan we'll see you on next video. Oke, hello, balik lagi dengan gua Vera dari Fragolicious ID. Nah, kali ini gua kebagian varian Sun A, yaitu yang Rosine. Jadi gua akan review varian Rosine dari Sun A Perfume. Before that, kalian tahu Sun A ini adalah salah satu brand lokal yang terbaru ya. Jadi dan ini gua dengar dari reviewer lain sih worth to try, dan gua juga penasaran aromanya itu gimana sih. Sebelum kita start ke review ini, kita akan lihat dulu ya di Instagramnya sunaperfume.id bahwa untuk notes dari Rosine ini. Nah, Rosine ini punya notes vanilla, fruity, amber, sweet, dan floral. Jadi dia hanya ada 5 notes di dalamnya. Kemudian kalau kalian buka, dia boxnya seperti ini. Kalian tarik. Nah, dia hard box di dalamnya. Dan di dalamnya itu dia ada kayak tatakan untuk parfumnya. Ini parfumnya udah gue keluarin. Nah, ini dia si Rosine. Botolnya ingetin gue sama si Victor Rove Flower Bomb ya, a bit like that, hanya lebih kecil. Dan gue suka kacanya lumayan solid, lumayan tebal ya. Kemudian kita akan langsung tes untuk spray si Rosine ini. In the first spray kalian bisa dapat zesty dari si apricot, zesty dari si orange blossom yang ada di dalam Rosine ini. Mungkin salah satu note fruity yang ada di sini itu gue baca itu ada apricot dan juga orange blossomnya. Dan ini bisa gue rasain di first spraynya, zesty-nya itu kerasa. Kemudian ini tipikal parfum yang manis, tipikal parfum yang feminim, tipikal parfum yang cheerful banget. Jadi kalau kalian lihat di box Sun A itu, mereka ada menggambarkan karakteristik daripada parfum itu. Kalau kalian baca, itu adalah girly, fun, sweet, feminim, dan exciting. Sesuai banget dengan karakter yang mereka gambarkan. Ini memang parfum yang sangat girly, parfum yang fun banget, parfum yang sweet banget, mood booster banget. Ada aroma bubble gumnya gitu. Kalau kalian inget dengan permen karet yang zaman dulu yang panjang-panjang, nah ini ingetin gue dengan aroma bubble gum seperti itu. Kemudian ini aromanya clean banget, seperti kalian habis mandi, bersih banget, mandi dengan sabun yang berbau buah. Jadi ada soapy-nya, ada vibe soapy-nya, ada vibe dari Adulthood-nya. Oke. Lumayan powdery di kulit gua. Jadi kalau misalnya di first spray-nya itu zesty, setelah beberapa menit itu lumayan tercium powdery-nya keluar. Nah, before this one gua udah pernah nyoba si Sun A Rosine ini beberapa hari yang lalu, dan di kulit gua ini di akhir-akhirnya itu kalian akan terasa vanilla dan juga powdery musky-nya ini. Nah, untuk SPL-nya, SPL dari Sun A Perfume ini di kulit gue itu sekitar 4 jam. Kemudian kalian akan mulai mencium skin scent-nya. Nah, kalau di baju itu mungkin akan lebih tahan lama ya daripada di kulit. Kemudian untuk silage-nya ini menurut gue lumayan project kalau di ruangan yang cukup kecil dan tertutup. Karena ruangan gue kecil dan tertutup, jadi gue bisa bilang silage-nya ini lumayan project. Sekitar ya 2 meteran masih tercium lah gitu ya untuk memenuhi ruangan. Kemudian kalau rate dari gua untuk si Sun A Rosine ini gua bisa kasih 7/10. Karena kenapa? Gua suka dengan aromanya si Sun A. Pertama gue suka dengan aromanya. Ketika semua brand lokal berusaha ngedupe, justru Sun A ini membuat sebuah aroma yang memang menggambarkan ciri khas mereka sendiri. Kemudian dengan harga yang sangat murah, kalian bisa dapat kualitas yang sangat baik dari si Sun A ini. So, itu review gue mengenai si Rosine. Buat kalian yang nyari parfum yang manis, parfum yang
feminim, parfum yang aroma-aroma permen, bubblegum, exciting, cheerful. Ini cocok banget buat kalian varian Rosine. See you in next video. Bye bye. Halo, balik lagi dengan gua Hendry dari Fragolicious ID. Hari ini kita kedatangan satu brand lokal lagi, namanya Sun-E. Jadi mereka kirimin kita produk Sun-E, nama parfumnya. Nah, gua kebetulan dapet yang seri ini. Nih, Labe. Ya, gitu. Packagingnya seperti ini. Gitu. Nah, kita buka aja ya. Oke, nah, mohon maaf ya sebelumnya kalau misalnya ada suara-suara bising lainnya gitu ya. Ya karena semua di rumah, jadi kita reviewnya di rumah juga. Oke, ini seperti ini produknya. Nah, ini mengingatkan gue sama Lancome Tracer gitu. Botolnya mirip-mirip gitu. Nah, ini harganya terjangkau, 169.000 untuk 50 ml dan dia konsentrasinya eau de parfum gitu. Nah, gue bacain dulu notesnya ya. Kalau based on di Instagram mereka @suneperfume.id itu ada floral notes yaitu rose, iris, lily, dan violet gitu. Terus base-nya mereka pakai white musk gitu ya. Nah, oke. Sebelum gua riset parfum ini, gue sudah lihat-lihat dulu dan gue sudah memakainya 2 hari belakangan gitu ya. Dan gue cukup suka aromanya, bisa gue gambarkan adalah sangat powdery ya gitu. Aromanya powdery banget dan kayak aroma sabun juga gitu. Dan ini mengingatkan gue akan parfum Chanel No. 5C gitu ya. Nuansanya ke sana aldehyde, terus soapy, kemudian juga sedikit powdery rose gitu ya. Jadi cukup calming sih buat gua, dan ini gua saranin untuk ke perempuan gitu. Laki-laki bisa pakai kalau lu sangat confidence pakai parfum yang powdery, karena buat gue ini powdery lebih ke arah feminim gitu ya. Nah, ngomongin soal silasnya cukup bagus di gua, nggak terlalu gede scent bubble-nya ya, dan projectionnya kurang lebih 1 jam sekian sampai 2 jam. Longevity-nya bagus banget, tapi di baju ya, jangan di kulit. Kalau di kulit gua hanya sekitar dapat 4 jam, kemudian dry down-nya langsung sudah menjadi musky gitu ya. Jadi gue sangat sarankan kalian untuk pakai di baju, karena staying power-nya at least kalian bisa dapat di 8 jam gitu. Dan itu masih ada project lagi gitu kalau kalian kena body heat atau cuaca panas gitu. Nah, gue sangat sarankan ini pakai di indoor sih, karena aromanya calming ya gitu, dan sangat smooth, sangat powdery gitu. Nah, seperti kalian lihat di boxnya ini ya, dia ada tulisan karakternya di sini kalau kalian kelihatan. Nah, dia ada tulisan calm, smooth, feminine, and lovely gitu. Jadi aromanya memang soft dan light, kemudian juga bersih sih, kayak lu habis mandi gitu, karena terasa banget sabun dan powdery-nya gitu. Overall dari gua bisa kasih nilai 7,5 karena scent-nya cukup bagus untuk sebuah produk lokal, kemudian packagingnya juga solid gitu ya, nggak ecek-ecek, botolnya juga cakep, aroma oke, SPL juga cukup bagus gitu. Oke, that's it. Untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut, kalian bisa cek di Instagramnya mereka @suneperfume.id. Di situ banyak varian-varian lain, mereka ada 5 varian dan kalian bisa lihat di sana. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian sebagai bahan referensi, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye. Hai, quick review dari Sun-E Jardin.
Gue udah coba ya SPL-nya, not bad. Dari gue pagi sampai brunch lah ya, itu masih kuat banget. Coba spraynya, fruity-nya ada, passion fruit ya, berry-berryan ya, sesuai namanya ya, jardang kebun lah ya, mungkin kebun buah kali ya. Enak kok, aromanya kenceng juga. Rose-nya ada banget, rose-nya ada, cuma musky woody-nya tadi sih gue nggak begitu ngerasain ya. Mungkin agak lebih lama lagi kali harusnya ya. Dan kemasannya reminds me of Eigner Starlight ya, mirip banget bentuknya. Terus manis banget. Baunya tuh agak-agak kayak, setahu yang pernah gue cium agak mirip, nggak nyampe jardangnya Hermes, tapi lebih mirip ke, kalau gue bilang kayak malah Burberry London tapi yang cewek kali ya. Itu baunya kurang lebih kayak gitu, hampir sama kayak Hermes jardang lah, bener lah, tapi kurang kompleks ya, kurang kompleks dibandingin Hermes punya. Oke, itu aja, kita quick aja ya, cepet aja karena kondisinya lagi kayak gini. Dan buat tim Sunny, semangat terus, keep up the good work. Gue kasih skornya 6,5. Oke, bye. Hai guys, gue Leroy Black dan gue bakal ngomongin yang namanya Sunny Perfume dengan varian yang namanya Sylvain de Sunny. So, packagingnya menurut gue sih bagus ya, kotaknya bagus. It looks lumayan premium gitu, kelihatannya premium. But gue mau kasih sedikit masukan bahwa mungkin stikernya ini agak flimsy ya, jadi kayak gampang ke robek gitu, if you can see. And the cap is plastic cap, dan apa namanya, sprayernya menurut aku need to improve sih, karena kayak gampang mau copot gitu loh. I don't know, mungkin cuman batch ini atau maksudnya botol yang gue pakai ini kayak gitu, atau semuanya kayak gitu, I don't know. But yang paling penting adalah scent dari parfum ini. Gue pernah pakai parfum ini untuk 2 hari. Gue pakai full wear, and I will let you know my thoughts for this perfume. So, Sylvain de Sunny ini ketika lu semprot langsung mengingatkan gue dengan satu parfum yang namanya adalah Jo Malone English Pear and Freesia. Cuman ini lebih manis dan lebih musky sedikit, dan floral aspeknya pun juga agak sedikit berbeda, nggak cuman freesia doang, and I believe ada rose-nya di sini. So, opening dari parfum ini bisa dibilang very sweet candied pear, buah pear yang manis, agak candy-like gitu. Fruity floral yang bright menurut gue, bright yet sweet. Jadi seger, manis, itu adalah dua hal yang paling menarik. Dan ketika udah masuk sekitar 5 menit gitu, wanginya itu akan berubah guys. Ketika wanginya berubah itu akan masuk ke fase yang gue bilang floralnya itu, dan habis itu dia mulai keluar sedikit woody aspek dari parfum ini. So, I believe, jadi gini, pas di awal itu fruity floral yang manis segar, dan habis itu masuk ke sisi floral dicampur sedikit woody greenness gitu, dan habis itu endingnya itu adalah muskiness. Di sebelah sini ada dry down-nya. Di dry down gue bisa dapetin sedikit patchouli dan musk.
yang dominannya adalah musk di sini yang lumayan clean gitu. So overall menurut gue ini wanginya cukup enak dan very pleasing, sangat pleasing banget wanginya. But it happens to be di kulit gue ketika 2 hari gue pakai itu, projection di awalnya tuh bagus guys. 1 jam, 1 jam lah, 40 menit sampai 1 jam itu lumayan strong projectionnya. Tapi habis itu mulai tone down dan close to the skin, very easily close to the skin. Dan longevity-nya itu paling cuman mentok ke 4 jaman, sampai 5 jam mentok, 4 jam, 5 jam gitu. Dan ini kalau nggak salah concentration-nya itu adalah Eau de Parfum. Wait, yeah, I think it's Eau de Parfum. Ini ukuran 50 ml. But overall menurut gue dengan harganya dan wanginya yang seperti ini, it's very easy to like, gampang disukain orang gitu. And kalau misalnya ditanya worth it atau enggak, yes, Sylvain ini wanginya worth it. But karena botolnya juga kecil gini, lu bisa bring along, lu bisa spray sepuas lu. Dan menurut gue yang paling penting adalah wangi ini adalah wangi unisex. Buat seorang cowok, you can easily pull this off. So itu aja, sekian dari gua Leroy Black. Halo semua, gua Prof Wangi. Jadi buat kalian-kalian yang memang masih penasaran dengan parfum Sune ini, jadi kalian boleh follow IG-nya Sune Parfum. Dan juga terlepas dari masalah katanya ini parfum buat cewek, cowok gitu, jangan lupa untuk selalu memakai parfum yang kalian suka. Jangan khawatir, karena parfum itu sebenarnya genderless. Kemudian kalau memang misalnya kalian mendapati bahwa video kita berguna, jangan lupa untuk subscribe channel kita fragolicious.id. Kemudian juga follow kita punya IG, karena memang banyak banget giveaway di sana. Dan sebelum pamit mau minta maaf dulu karena kita reviewnya nggak keroyokan kayak biasa, karena memang lagi PSBB. Jadi karena kita mau mendukung program pemerintah supaya kita bisa sama-sama memupuskan corona. Nah, jadi kalian juga tetap lakukan protokol safe distancing, kemudian pakai masker. Jadi gua Profesor Wangi, sampai ketemu di next video. Bye bye.